Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Triwahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bergas, Kabupaten Semarang. Dalam program pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Aminah Agustina SPD selaku fasilitator dan juga Ibu Titik Rahayu SSI MSI selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ialah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, dan juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seorang guru harus, yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar terkait dengan banyak faktor, di antaranya 1. Lingkungan belajar, 2. Pengaruh budaya, yang ketiga, gaya belajar, dan yang terakhir yaitu kecerdasan majemuk. Contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang tua atau wali. Yang keempat, bertanya atau berdiskusi dengan murid. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang ketujuh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Dan yang terakhir, melakukan survei. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten,
proses, dan produk. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi produk bisa dilakukan dengan pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi 3 aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menuntun, membimbing, dan memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga murid dapat berhasil dalam proses pembelajarannya dan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik adalah menuntun, dalam hal ini membimbing dan memfasilitasi murid sesuai dengan kodratnya, memenuhi kebutuhan belajarnya, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Nilai-nilai guru penggerak berupa nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif merupakan salah satu modal guru untuk menjalankan perannya menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan salah satu visi guru penggerak yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Yang terakhir, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk menciptakan lingkungan belajar dan memenuhi kebutuhan dasar murid yang beragam, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan motivasi belajar dari diri murid dan mendorong terciptanya budaya positif di sekolah.